Di umur 20-an ini, seringkali aku masih berpikir bahwa apa sih makna keberadaan seorang individu di dunia? Siapakah aku yang sebenarnya? Apa tujuan dari hidup? Apakah individu memiliki kebebasan? Dan apakah keberadaanku ini berarti bagi orang lain? Dalam ilmu filsafat, terdapat aliran yang mempertanyakan tentang keberadaan dan makna dari individu, yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat yang menganggap bahwa eksistensi manusia harus diutamakan daripada esensi atau substansi manusia. Eksistensialisme dapat dikategorikan sebagai sebuah corak filsafat yang menekankan kepada keunikan dan kebebasan pribadi individu terhadap khalayak ataupun masyarakat umum. Setiap manusia bertanggung jawab secara penuh untuk memaknai dan menciptakan eksistensi dari dirinya sendiri. Eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menentukan makna dan tujuan hidupnya. Dalam konteks filsafat ilmu, eksistensialisme membahas hubungan antara manusia dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pandangan eksistensialis, manusia merupakan subjek yang aktif dalam mencari dan mengkonstruksi berbagai pengetahuan. Manusia bukanlah objek pasif yang hanya menerima pengetahuan dari luar tanpa memiliki peran yang aktif dalam proses tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menentukan makna dan tujuan hidupnya. Eksistensialis juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi dalam proses pencarian pengetahuan. Setiap individu memiliki pengalaman unik yang mempengaruhi cara pandang dan pemahaman terhadap dunia. Oleh karena itu, pemahaman manusia terhadap pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari pengalaman pribadinya. Untuk memahami eksistensialisme, kita berpegang pada prinsip dasar yang terkenal dari Jean-Paul Sartre, yang mengatakan bahwa existence is superior to essence. Pernyataan ini menekankan kebebasan manusia yang seutuhnya untuk menentukan keberadaan dan jati diri dari awal dan bukan dari suatu esensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam dunia tanpa makna dan tujuan, maka manusia bebas menemukan makna dan tujuannya sendiri, asal manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya dan sesama. Di sini ditekankan kepada tanggung jawab seseorang atas pilihannya. Jean-Paul Sartre juga pernah mempertanyakan mengapa kehidupan di sekitar kita selalu berada di luar kendali. Melalui karyanya yang berjudul Being and Nothingness, ia menyatakan bahwa manusia memang dilahirkan dengan kutukan menjadi bebas. Dengan kebebasan ini, kita dapat memahami di mana posisi kita di tengah manusia lain dan alam kita. Sehingga akhirnya melalui kesadaran ini, kita dipaksa untuk membuat keputusan. Dari penalaran Sartre ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi bebas dan sekaligus terpenjara. Manusia pada akhirnya hanya dapat menerima kondisi tersebut sembari memaknai keterbatasan. Selain itu, eksistensialisme mengandung beberapa elemen seperti ateis, kebebasan, tanggung jawab, dan kematian. Di dalam ateisme Sartre dijumpai suatu penolakan terhadap adanya Tuhan. Rancangannya yang mengatakan bahwa apabila manusia bebas dan harus bertanggung jawab sendiri, maka Tuhan dan segala penentuannya tidak boleh ada. Jika Tuhan ada, maka akan membatasi kebebasan manusia itu sendiri. Manusia akan taat pada nilai-nilai dari Tuhan, dan kebebasan tidak mempunyai makna. Sartre memandang kebebasan identik dengan kesadaran. Ia mencoba membuktikan bahwa kesadaran mengandalkan kapasitas manusia untuk menjauh dari kausalitas dunia. Kebebasan pada prinsipnya dibebankan pada manusia dalam situasi tertentu di dunia dan bukan merupakan pilihannya. Manusia bebas sebebas-bebasnya untuk memaknai situasinya itu melalui perbuatan dan usaha yang dipilih dan ditentukan oleh dirinya sendiri. Situasi di dunia yang dibebankan manusia justru merupakan prasyarat bagi kebebasan. Manusia melakukan suatu perbuatan untuk dirinya sendiri. Ia tidak boleh menyalahkan orang lain jika ada kesalahan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Manusia mempunyai komitmen dan rasa tanggung jawab. Ia memperhatikan terhadap kepuasannya dan perasaan yang ditunjukkan lewat impiannya. Tidak ada yang mempengaruhi manusia bersikap atau mendorongnya ke dalam masa depan. Manusia benar-benar bebas untuk membuat keputusan bahkan risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi. Maut juga tidak mempunyai makna apa-apa bagi eksistensi. Ketika maut tiba, maka eksistensi pun selesai. Dengan tibanya maut, maka eksistensi menjadi esensi. Dengan perkataan lain, bagi Sartre, maut merupakan sesuatu di luar eksistensi. Seorang mati, maka kematian itu bukan untuk dia sendiri, tetapi untuk mereka yang ditinggalkan. Kematian memberikan makna bagi orang lain. Merekalah yang memberi arti pada kematian seseorang, bukan orangnya sendiri.
and wear a hat, sometimes play chess.